Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Suparman, NIM 251722227. Saya seorang mahasiswa PPG Daljab batch 3 di LPTK UIN Dato Krama Palu tahun 2025. Saya pada kesempatan ini akan melaksanakan praktik pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 5 semester 1 bab 4, yaitu materi hadis tentang menyayangi anak yatim. Pada pembelajaran kali ini saya akan memakai metode PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, alhamdulillah luar biasa. Semuanya pada sehat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, dan insya Allah berdoa kita akan dipimpin oleh seorang KM, Nur Afifah. Silakan pimpin doa sebelum belajar. Istiadat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, doa sudah selesai. Sekarang Bapak absen, siapa yang tidak hadir hari ini? Ini hanya seorang ya. Alhamdulillah 90% kita hadir. Oke, sebelum belajar, kasih tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Iya. Semangat. Ya. Gimana? Semangat belajar, semangat? Siap belajar? Siap. Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang sebelum belajar lagi, setelah berdoa, kita laksanakan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar jiwa kita tambah mencintai negara kita. Siap? Ya, silakan berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia airku, tanah tumpah darah. Di sini aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah
negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Ya. Oke, anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang hukum pembagian hukum mim mati. Mim mati itu terbagi di 3. 1, idhar syafawi. 2, idgham mimi. Dan ketiga, ihfa syafawi. Nah, sekarang hari ini pelajaran Al-Quran hadis, kita akan belajar tentang hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, apa itu yatim? Coba cuma tanya, siapa yang tahu apa itu yatim? Pernah mendengar yatim? Pernah. Apa yatim? Tidak mempunyai seorang ayah. Ya, tidak mempunyai seorang ayah. Apakah ayahnya itu kerja atau pergi atau meninggal? Meninggal. Luar biasa pintar. Jadi anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dinamakan yatim. Kalau anak yang ditinggalkan oleh ibunya piatu. Jadi bedanya kalau yatim anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, dan piatu adalah anak yang ditinggalkan oleh ibunya. Lalu kenapa hadisnya bilang menyayangi anak yatim enggak piatu? Siapa yang tahu alasannya? Siapa yang tahu? Harus menyayangi anak yatim, ayat piatu juga harus sayangi enggak? Sama harus. Tapi kenapa lebih condong kepada yatim? Karena kalau yatim tidak punya ayah. Sedangkan ayah itu yang apa? Yang mencari nafkah, yang membiayai hidup. Kebayang tuh kalau kalian tidak punya ayah, kebayang nggak? Semuanya punya ayah, semua punya ayah? Ya. Ada yang yatim di sini? Kebayang kalau kalian tidak punya ayah? Tidak ya, mudah-mudahan ayah kita semua panjang umur, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di hari ini kita akan belajar tentang apa itu yatim, hadis tentang yatim, dan kita akan berdiskusi bagaimana cara menyayangi anak yatim dengan baik dan bagaimana cara memuliakan anak yatim. Agar kita menjadi siswa-siswi yang senantiasa menyayangi dan mencintai anak yatim. Ya, tidak boleh menyakiti anak yatim. Bersyukur punya ibu, bersyukur. Bersyukur masih punya ibu. Bersyukur masih punya bapak, banyak ayah. Bersyukur, alhamdulillah. Ya, tidak ada yatim di sini, tidak ada. Tidak ada. Ya anak-anak, lihat Bapak sudah menampilkan sebuah selayang pandang atau gambar di depan semua. Di sini ada gambar tokoh kartun favorit kita. Setuju? Ini tokoh favorit kita, setuju? Ya, lucu-lucu pada botak-botak. Ya, siapa lagi kalau bukan? Upin dan Ipin. Lihat di sini.
Cermati, ada yang tahu apa maksudnya? Saya kata, oh, Nur Afifah, apa gimana? Ya, silahkan. Dua anak Dua, laki dua anak laki-laki yang dari umur kecil sudah tidak mempunyai ayah. Oh, dua anak laki-laki, dua anak bocah laki-laki yang dari kecil tidak punya ayah dan ibu. Setuju Upin Ipin tidak punya ayah? Setuju? Dari filmnya kalian sudah melihat gak ada bapaknya? Ibunya ada? Tidak. Tapi mereka kita lihat akur, rukun, apalagi bahagia ya. Ya, ya. Nah, sinilah itu tergambar sebuah bahwa apa? Tapi sebelum baca, kasih dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Lebih semangat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ansah libni Sa'din radhiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu qala lihat ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza wa asyara bisababati usta wa farraja bainahuma syai'a. Ayo, artinya dari ayo baca. Dari aku dan anak yatim akan berada seperti ini sambil beliau hadis riwayat Bukhari nomor 5304. Ada yang paham? Hadis ini memberitahukan kepada kita untuk balasan atau pahala bagi orang yang menyayangi anak ya. Bila kita di sini ada teman anak yatim, disayangi kuno Afifah, Kusubhan, nanti kata Rasulullah, orang yang menyayangi anak yatim itu akan berada di surga bersama Rasulullah seperti ini, kata Rasulullah. Itu saking dekatnya, ya, saking dekatnya Rasulullah dengan orang yang sangat menyayangi yatim, bagaikan jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya. Ya, sayang pada anak yatim, sayang mainnya. Dah, ya, tidak Pak. Lalu bagaimana cerita-cerita anak yatim? Apakah setiap anak yatim itu selalu nasibnya buruk? Lihat, Rasulullah itu yatim dari sejak dikandung ibunya 5 bulan Rasulullah itu sudah yatim. Terus ada juga tokoh
besar Indonesia tuh yang bisa menciptakan kapal pesawat B.J. Habibie itu ternyata yatim. Nah, jadi yatim itu untuk memberi kekuatan, Allah mengajarkan kepada anak itu agar kuat, tidak manja-manja kepada orang tua. Ya. Jadi, kenapa kita harus sayang kepada anak yatim? Kalian kalau mau berangkat sekolah diurus sama orang tua, dibiayai sama orang tua, pingin jajan minta kepada orang tua, pulang sekolah pingin makan minta ke orang tua. Kalau anak yatim minta kepada siapa? Mau berangkat tidak punya ayah, mau minta jajan tidak punya ayah. Jika disakiti dia mengadu pada siapa? Ayahnya tidak ada. Makanya dosa terbesar itu salah satunya adalah menyakiti anak yatim. Fadzalikal ladzi yadumul yatim. Surat mana teh? Surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukad. Fadzalikal ladzi yadumul. Nah, tahukah kalian orang yang mendustakan agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yadumul. Orang yang menghardik, menyakiti hati anak yatim. Gak boleh. Siapa yang suka menyakiti anak yatim? Di sini ada? Pernah? Di sekolah kita ada yatim enggak? Ada. Kelas berapa? Kelas 6, kelas 2. Teman-teman kita, berarti kita tidak boleh menyakiti mereka. Kalau justru sebaliknya kita harus menyayangi anak yatim sebagaimana hadis Rasulullah an Sahlibni Sahlibni Sa'di radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatim fil jannati hakadza wa asyara bi sababatil wusta wa faraja bainahuma sayan. Ya. Sekali lagi kita belajar membaca bareng lagi ya. Nah, di sini ada tasnya. Sarangnya. Yuk, kembali lagi. Ayo, sekali lagi. An Sahlib ni Sa'din radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ana waka dul yatimi fil jannati hakadza wa asara bisababati wal wusta wa farja bainahuma sai'a. Yo, artinya semua bareng-bareng artinya. Artinya dari Sahabin Sa'ad aku dan orang yang menanggung memelihara anak yatim akan berada di surga seperti sambil beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Sedikit ya, insya Allah kita akan menyayangi anak ya, akan menyayangi teman-teman kita yang sudah tidak punya ayah dengan cara memuliakannya. Oke, anak-anak sekarang sudah paham ya hadis yang tadi kita pelajari, yang telah kita lihat sama-sama. Nah, Bapak baca bagaimana Rasulullah membalas, memuliakan orang-orang yang memuliakan anak yatim, orang yang menyayangi anak yatim. Rasulullah menjamin surga. Amin ya rabbal alamin. Paham? Pahim tum? Pahim tum?
Nah, karena kalian sudah menjawab dengan Himna, nanti Bapak akan kasih kerja kelompok. Ini kelompok namanya kelompok Idhar Sapawi. Ini namanya dan itu kelompok Ihfa Sapawi ya. Karena kemarin kita pernah belajar pembagian mim mati. Nih, ini kelompok Idhar Sapawi, ini Idgham Mimi, dan ini kelompok Ihfa Sapawi. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya kalian, nah ini ya, kelompok ini Bapak garis tugas memberikan rangkuman kesimpulan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi tentang hadis menyayangi anak yatim. Ya, silahkan. Dan tugas kelompok ini kalian nanti memperhatikan jawaban, lalu memberi tanggapan, dan tanggapannya Bapak kasihkan ke grup ini sampai menjawab. Paham? Pahim tuh? Ya, silahkan untuk bekerja kelompok. Kalau ada yang tidak paham, mengerti, tanyakan langsung kepada Bapak. Ya, silahkan. Ayo, tulis di sini. Ayo kerja kelompok. Ayo, semangat. Tegangin gitu ya. Nah, pikir ya. Kasih rangkuman dulu semua. Ya, gimana anak-anak? Beres tugas kelompoknya? Beres. Kalau begitu silakan kelompok Idgham Mimi ke depan. Kalian menanggapi, menyimpulkan apa yang sudah Bapak sampaikan. Oke, lihat dulu sebentar. Ya, lumayan ya. Ayo, baca. Agak keras. Setelah mempelajari hadis menyayangi anak yatim, kami sekarang dapat mengetahui betapa kita harus bisa menyayangi anak yatim atau teman kita yang sudah ditinggal mati oleh ayah atau ibunya, agar kita bisa mendapatkan pahala dan bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Dan kita juga sekarang mengetahui bahwa menghardik anak yatim itu perbuatan dosa yang besar, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk sahabat kita ya, teman kita. Oke, untuk penanggapan kedua kelompok Idhar Sapawi sini ke depan. Bagaimana cara kita memuliakan anak yatim atau teman kita yang sudah ditinggal mati ayahnya? Baik, bagaimana? Bagaimana cara kita memuliakan anak yatim atau teman yang sudah ditinggal mati Oke, ayahnya? untuk kelompok Ihfa Sapawi silakan menjawab. Ya, ke depan satu orang. Hasilnya? Ya, silakan. Dia pintar. Ini ya. Bagaimana cara memuliakan anak yatim? 1. Tidak boleh menyakiti dengan menghinanya. Ya, betul. 2. Membantunya dengan memberikan sebagian harta kita untuknya mereka. 3. Membuat bahagia dengan sering menghiburnya. Ya, bagus ya. Ini ada beberapa cara untuk memuliakan anak yatim. Membahagiakan dengan banyak menghibur dan sebagainya.
Pahim tuh? Pahim tuh? Tepuk semangat. Ya, the best, the best, the best. Yes. Aman, Pak. Batuk aja. Siap, 1, 2, 3. Ya anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan kerja kelompok dan alhamdulillah kalian sudah memahami hadis yang Bapak sampaikan tentang menyayangi anak yatim. Ini Bapak ada LKPD yang harus kalian isi. Ini Bapak bagikan satu orang. Ini ya tentang anak yatim, menyayangi anak yatim. Nah, kalian isi dengan waktu, Bapak kasih waktu hanya 10 menit. Yang nama panjang, Bapak. Ini oh iya, satu lagi ya. Sudah, Pak. Durasi 10 menit sudah beres. Kalian sudah beres mengerjakan tugas LKPD-nya? Sudah. Iya, Bapak ambil ya. Ini. Dikumpulkan kembali. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi besok dan mata pelajaran tulis bersama Bapak. Ya, Bapak kembali ingatkan atau ulangi bahwa kita sebagai orang Muslim itu harus senantiasa menyayangi anak yatim. Ya, apa itu yatim? Sekali lagi Bapak tanya. Anak yang tidak mempunyai ayah. Lalu kalau Bapak kalau udah tua nih gak punya ayah, yatim bukan? Bukan ya. Kalau yatimah itu anak yatimah, anak yang di bawah umur balik. Ya, ini Pak Jamu, ini Pak Suparman ya, bukan anak yatim. Ya, gitu. Nah, sekali lagi kata Rasulullah tadi bersabda bahwa orang yang menyayangi yatim itu akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana seperti ini. Cukup sekian. Silahkan Nur Afifah pimpin doa sebelum pulang. Watawasau bil haqqi watawasau bisabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.